Malam itu, angin bertiup kencang, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Damar berdiri di depan sebuah rumah tua di pinggiran desa. Selama 8 tahun, ia menderita penyakit aneh, gatal yang tak kunjung sembuh, batuk berkepanjangan, dan nyeri yang datang tanpa sebab. Dokter sudah angkat tangan. Pengobatan tradisional tak membuahkan hasil. Kini, satu-satunya harapan yang tersisa adalah seorang dukun terkenal yang dikatakan bisa mengobati penyakit akibat ilmu hitam. Damar melangkah masuk dengan hati berdebar. Di dalam, seorang lelaki tua dengan sorot mata tajam menyambutnya. Bau dupa memenuhi ruangan sempit itu, bercampur dengan aroma anyir yang membuat perutnya mual. Di dinding, tergantung berbagai jimat dan boneka jerami yang penuh paku. "Aku sudah menunggumu," kata sang dukun. Suaranya dalam dan berat. Damar menelan ludah. "Tolong sembuhkan saya, Pak," katanya dengan suara gemetar. "Saya sudah mencoba semuanya, tapi penyakit ini tak kunjung sembuh." Dukun itu mengamati Damar dengan mata menyipit. "Penyakitmu bukan penyakit biasa. Ada seseorang yang menginginkanmu menderita." Damar merasakan bulu kuduknya meremang. Sejak dulu, ia selalu merasa ada yang tidak beres. Setiap malam, ia sering melihat bayangan hitam bergerak di sudut kamar, dan suara bisikan halus mengganggu tidurnya. Tapi ia selalu mengabaikannya, menganggap itu hanya halusinasi akibat kelelahan. Dukun itu mulai merapal mantra. Damar duduk bersila di hadapannya, tubuhnya gemetar. Suara mantra semakin lama semakin cepat, hingga tiba-tiba ia merasakan sesuatu bergerak di bawah kulitnya. Rasa panas menjalar dari tengkuk hingga ke ujung jari. Lalu, dari punggungnya, sesuatu mulai muncul. Sisik hitam yang mengelupas, membuka jalan bagi sesuatu yang lebih besar. Damar merasakan sakit luar biasa ketika kulitnya robek, dan dari dalam tubuhnya, seekor ular hitam besar keluar menggeliat. Sisiknya berkilauan di bawah cahaya lampu minyak. Matanya merah menyala, menatap Damar seolah penuh kebencian. Damar ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ular itu jatuh ke lantai, melingkar dengan gerakan lambat, sebelum akhirnya merayap ke tangan dukun. "Santet ini sangat kuat," kata sang dukun, sambil mengelus kepala ular yang baru keluar dari tubuh Damar. "Tapi masih bisa dikembalikan." Damar menatapnya dengan mata membelalak. "Dikembalikan?" tanyanya terbata-bata. Dukun itu tersenyum samar. "Ya, kepada pengirimnya." Pagi harinya, berita duka menyebar ke seluruh desa. Seorang tetangganya, Pak Surya, ditemukan tewas di rumahnya. Tubuhnya membusuk dengan kulit penuh sisik hitam, dan dari mulutnya keluar seekor ular besar yang masih melilit tubuhnya. Damar menggigil ketakutan. Ia ingat betul bahwa beberapa tahun lalu, ia dan Pak Surya pernah terlibat perselisihan besar. Pak Surya, seorang pedagang kaya di desa, pernah menuduh Damar mencuri uangnya. Padahal, tuduhan itu tidak pernah terbukti. Sejak saat itu, hubungan mereka memburuk. Tetapi, benarkah Pak Surya yang mengirim santet kepadanya? Malam itu, Damar tidak bisa tidur. Rasa lega yang ia rasakan perlahan berubah menjadi kecemasan. Ia merasa ada yang mengawasinya. Sesekali, ia mendengar suara desisan halus dari sudut kamar, seperti sesuatu yang tengah menunggu dalam kegelapan. Kemudian, di tengah malam, ia mendengar sesuatu yang lebih mengerikan. Srek, srek, srek. Suara sisik yang bergesekan dengan lantai. Damar menahan napas. Ia menoleh ke arah jendela, dan di sana, ia melihatnya. Sosok Pak Surya berdiri di luar, wajahnya membusuk, matanya kosong, dan dari tubuhnya menjulur ular hitam besar yang bergerak perlahan, menatap Damar dengan mata merah menyala. Damar terpaku, tubuhnya kaku oleh ketakutan. Ia ingin lari, ingin berteriak, tetapi kakinya terasa berat. Lalu, tiba-tiba, tok, 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 suara ketukan pelan terdengar dari pintu depan. Damar merasa dadanya hampir meledak. Ia menoleh perlahan ke arah pintu. Tok, tok, tok. Suara itu kembali terdengar.
Kali ini lebih keras. Dengan tangan gemetar, Damar meraih sebilah pisau yang tergeletak di atas meja. Pintu itu perlahan terbuka. Dan dari kegelapan, ular hitam besar itu meluncur ke arahnya dengan cepat, mengeluarkan desisan panjang yang seakan membawa pesan dari alam lain. Akhir yang tak terduga. Keesokan harinya, warga desa menemukan rumah Damar dalam keadaan kosong. Tidak ada tanda-tanda perlawanan, tidak ada jejak darah, hanya sisa dupa yang masih mengepul di dalam kamar. Yang paling mengerikan, di lantai dekat pintu, mereka menemukan sesuatu. Sebuah kulit ular hitam yang telah terkelupas, seolah makhluk itu telah meninggalkan sesuatu atau seseorang. Dan dari luar rumah, seseorang melihat bayangan hitam bergerak, masuk ke dalam hutan. Sejak hari itu, Damar tidak pernah ditemukan. Namun, di malam-malam tertentu, warga desa bersumpah mereka masih bisa mendengar suara gesekan sisik di tanah dan suara ketukan pelan di pintu rumah kosong itu. Rumah Damar dibiarkan kosong sejak kepergiannya yang misterius. Tak ada seorang pun yang berani mendekat, bahkan di siang hari sekalipun. Namun, desas-desus terus berkembang. Beberapa warga desa mengaku mendengar suara ketukan di malam hari. Ada juga yang mengaku melihat bayangan hitam bergerak di balik jendela rumah itu. Namun, yang paling mengerikan adalah cerita tentang seorang petani yang melintasi rumah itu saat fajar. Ia bersumpah melihat sesuatu bergerak di dalam rumah. Sesosok pria kurus dengan mata hitam kosong dan tubuh bersisik, berdiri diam menatapnya. Setelah kejadian itu, warga desa semakin yakin bahwa Damar belum benar-benar pergi. Namun, apakah ia masih manusia? Nekat memasuki rumah terkutuk. Suatu malam, 3 pemuda desa, Reno, Rudi, dan Satria, memutuskan untuk mencari tahu kebenaran cerita tersebut. Reno yang paling berani, atau mungkin paling bodoh. Ia tidak percaya tahayul dan menantang dirinya sendiri untuk masuk ke rumah itu. Kalau memang ada setan, biar aku sendiri yang lihat, katanya angkuh. Mereka membawa obor dan pisau sebagai perlindungan. Saat mendekati rumah, hawa dingin menyergap mereka, meski angin malam tidak berhembus. Reno melangkah lebih dulu. Ia mendorong pintu kayu tua itu, dan tanpa diduga, pintu itu terbuka dengan mudah, seolah sudah menunggu mereka masuk. Di dalam, ruangan itu masih sama seperti saat Damar menghilang. Bau dupa yang menyengat masih tertinggal di udara. Sisa-sisa ritual sang dukun masih berserakan di lantai, termasuk sebuah wadah tanah liat yang pecah dan serpihan kulit ular hitam di sekitarnya. "Lihat ini," kata Satria, menunjuk ke dinding yang penuh coretan aneh. Lambang-lambang tak dikenal tertoreh di kayu, seperti pesan dari dunia lain. Kemudian, terdengar sesuatu. Srek, srek, srek. Suara gesekan sisik di lantai. Reno menahan napas. Ia menoleh ke arah lorong yang mengarah ke kamar Damar. Pintu kamar itu sedikit terbuka, dan dari celahnya, sesuatu tampak bergerak di dalam. Dengan langkah pelan, Reno berjalan mendekat. Tangannya berkeringat saat mendorong pintu kamar itu. Dan di sanalah mereka melihatnya. Damar kembali. Atau bukan? Di sudut ruangan, sesosok pria kurus dengan tubuh membungkuk duduk membelakangi mereka. Rambutnya panjang kusut, tubuhnya pucat, dan ada sesuatu yang aneh pada punggungnya. Ia tampak menggembung di beberapa bagian, seakan ada sesuatu yang bergerak di bawah kulitnya. Reno mencoba mengendalikan ketakutannya. "Damar?" Sosok itu tidak bergerak. Kemudian, perlahan, ia mulai menoleh. Yang mereka lihat bukan lagi wajah manusia. Matanya hitam pekat tanpa kelopak. Bibirnya terbuka sedikit, menampakkan taring runcing seperti ular. Dan dari tengkuknya, sesuatu mulai menjulur. Seekor ular hitam besar, dengan mata merah menyala dan sisik berkilauan. "Saha!" Rudi menjerit. "Lari!" Namun, sebelum mereka bisa bergerak, tubuh Damar kejang-kejang, dan dari punggungnya, kulitnya mulai robek. Satu persatu, sisik hitam muncul, mengelupas dari kulit manusianya. Punggungnya seakan membelah, dan dari dalamnya, ular yang lebih besar keluar menggeliat.
Mereka mundur ketakutan, tapi suara lain menghentikan langkah mereka. Tok, tok, tok. Suara ketukan dari dalam kamar. Mata Reno melebar. Ia menoleh ke pintu, dan saat itu ia sadar mereka tidak sendiri. Di luar kamar, di dalam bayang-bayang rumah, sesuatu berdiri menunggu mereka. Sebuah sosok tinggi kurus, dengan tubuh tertutup sisik hitam, berdiri di ambang pintu dengan kepala sedikit miring. Mata merahnya berkilauan dalam kegelapan. Kemudian, ia tersenyum. Tapi bukan senyum manusia. Pelajaran dari hutan. Satria adalah satu-satunya orang yang ditemukan keesokan paginya. Ia ditemukan di pinggiran hutan, berjongkok dalam keadaan linglung. Tubuhnya penuh luka cakaran, dan kulitnya pucat seperti mayat. Ia tidak berbicara selama berhari-hari. Saat akhirnya ia mau bicara, yang keluar dari bibirnya hanyalah satu kalimat. Damar masih hidup, tapi dia bukan manusia lagi. Reno dan Rudy tidak pernah ditemukan. Namun, di depan rumah kosong itu, warga menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Seekor ular hitam besar, dengan sisik mengkilap dan mata merah, melingkar di atas sebuah batu besar. Ia menatap mereka lama. Lalu, perlahan, ia merayap masuk ke dalam hutan. Sejak malam itu, tak ada lagi yang berani menyebut nama Damar. Dan di malam-malam tertentu, suara ketukan masih terdengar dari rumah kosong itu. Tok, tok, tok. Jika kau mendengar suara itu, jangan pernah membuka pintu.